Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Advent pertama ini, firman Tuhan bagi kita tertulis pada Kitab Mazmur pasal 24, ayat 7 sampai ayat 10. Demikian bunyi natsnya, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Demikian bunyi natsnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini, topik atau tema pada minggu kita ini ialah nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Minggu Advent merupakan minggu persiapan, minggu penyambutan untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus atau kedatangan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kedatangannya yang pertama dan juga kedatangannya yang kedua kali atau parusia. Melalui nats ini sendiri, kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh seorang raja yang dipilih Tuhan, yakni Raja Daud, mereka membawa tabut perjanjian Allah masuk ke Yerusalem. Tabut perjanjian merupakan simbol kehadiran Allah. Ketika tabut itu akan dibawa masuk ke Yerusalem, bangsa Israel bersorak gembira. Mereka bersuka cita, sebab mereka menyatakan bahwasanya Allah itu hadir, Allah itu menang, Allah itu bersama-sama dengan mereka dan memenangkan mereka. Dalam penyambutan itu, mereka mengumandangkan mazmur atau mengumandangkan nyanyian atas kemenangan, atas kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Sebagai bentuk penyambutan mereka, sebagai bentuk dari sukacita mereka atas kehadiran Allah di tengah-tengah Yerusalem. Dalam nyanyian mereka sendiri, atau dalam mazmur ini, mereka menyanyikan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ayat 7 dan ayat 9. Nats ini sama bunyinya. Mereka menyatakan bahwasanya itu adalah kebenaran. Bahwasanya apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka nyatakan itu adalah merupakan penegasan kebenaran yang mereka rasakan ketika kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam menyambut Allah itu, mereka menyerukan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Apa yang dimaksudkan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengangkat kepala merupakan simbol penghormatan. Mengangkat kepala merupakan simbol dari kemenangan. Dan itulah yang dinyatakan melalui mazmur ini, bahwasanya ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka, mereka menyatakan penghormatannya kepada Allah yang mulia. Dan sekaligus mereka menyatakan kemenangan atas kemenangan yang diberikan Allah bagi mereka. Sebab mereka sudah lama sekali
menderita di bawah penjajahan dari bangsa-bangsa lain, ancaman dari bangsa-bangsa lain, termasuk dari bangsa Filistin. Oleh karenanya atas kehadiran Allah mereka memastikan mereka akan menang. Mereka akan memperoleh kejayaan. Lalu dikatakan, terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Pintu-pintu yang berabad-abad merupakan simbol dari sudah lamanya mereka mengalami ancaman, mengalami kesusahan. Dan mereka mau mengatakan, semua kesusahan itu akan terangkat. Semua kesusahan itu akan dikalahkan. Semua kesusahan itu akan berganti menjadi sukacita. Sebab dari ketertundukan mereka oleh karena kesusahan dan penjajahan dari bangsa lain, mereka akan diubahkan atas kehadiran Allah. Mereka akan menjadi bangsa yang mampu untuk menegakkan kepalanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Mazmur ini, kita diajak untuk membuka diri, membuka seterbuka-bukanya, untuk menerima Raja kemuliaan itu. Agar membiarkan Dia berkuasa atas kehidupan kita. Memberikan diri kita untuk dikuasai oleh Raja kemuliaan itu. Siapakah Raja kemuliaan itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua pernyataan yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur ini. Yang pertama, bahwasanya Raja kemuliaan itu adalah Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Dikatakan bahwasanya Tuhan itu yang perkasa. Tuhan yang memberikan kemenangan atas peperangan. Dialah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi umat Israel. Dialah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap umat manusia. Kemenangan dari kematian atas dosa. Dosa yang sudah berabad-abad menguasai kehidupan manusia. Dialah Raja kemuliaan, Dialah Allah itu sendiri, Dialah Mesias yang menyelamatkan. Hanya Dialah yang memberikan kemenangan yang sejati. Pada ayat 10 dikatakan bahwa Raja kemuliaan itu ialah Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dialah Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang disambut oleh bangsa itu? Yaitu Allah itu sendiri. Oleh karenanya di dalam minggu Advent ini, siapakah yang kita sambut itu sendiri? Kita tidak menyambut diri kita, tidak menyambut orang lain. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia tidak mencari kemuliaannya dengan memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Dari sisi prestasi, tentunya Raja Daud sudah berprestasi. Tetapi dia tidak mengagungkan dirinya. Tetapi dia mengagungkan Allah di dalam kehidupannya. Dia mengagungkan Allah di dalam keberhasilan itu. Sebab dia tahu bahwasanya bukan karena dia sebagai raja yang dapat memindahkan tabut perjanjian itu masuk ke Yerusalem. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, oleh karena anugerah Allah. Kehadiran Yesus Kristus, kehadiran Mesias, kehadiran Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus juga merupakan anugerah semata daripada Allah. Sola gratia, keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus itu sendiri adalah anugerah dari Tuhan Allah. Oleh karenanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun prestasi kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita dengan berbagai prestasi dan keberhasilannya,
Mari kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia mengagungkan Allah atas segala prestasinya itu. Dia mengagungkan Allah sebab dia tahu segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang diperoleh oleh dia dan bangsa itu merupakan anugerah Allah. Melalui Advent pertama ini, kita dimintakan menjadi orang-orang yang percaya, yang terus membuka hatinya, membuka dirinya, membuka hidupnya untuk kehadiran Allah di dalam kehidupannya, dan terus mengangkat kepala, yaitu terus menghormati Allah di dalam kemuliaan Allah itu sendiri, sebab dialah Allah yang memberikan kemenangan. Dialah Raja kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja kemuliaan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dalam Lukas 19 ayat 38 dikatakan, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. 1 Timotius 1 ayat 17 dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nubuatan tentang Raja kemuliaan itu sudah dinyatakan atas kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mazmur ini merupakan nubuatan kedatangan Raja kemuliaan. Nubuatan ini sudah dinyatakan atas kehadiran Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang memberikan kemenangan melalui penebusannya bagi seluruh umat manusia dari belenggu dosa dan kematian. Dialah Allah, Raja kemuliaan itu. Oleh karenanya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah datang. Mari kita sambut kedatangannya. Dan Allah akan datang untuk kedua kalinya. Dan untuk yang kedua kalinya, Allah akan datang, yaitu Yesus Kristus, sebagai Hakim Agung untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Kiranya, mari kita persiapkan diri kita dengan terus mengangkat kepala kita sebagai wujud hormat kita kepada kemuliaan Allah, dan juga mari terus membuka hati kita, membuka diri kita, membuka hidup kita, dan terus menjadi tempat kediaman singgasana bagi Raja kemuliaan, yakni Allah itu sendiri. Biarlah Dia berkuasa atas kehidupan kita, sebab Dialah Allah yang empunya kita dan yang sudah memberikan kemenangan dan kehidupan. Tuhan Allah memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga atas kasih-Mu, atas kesetiaan-Mu. Engkau sudah menyatakan diri-Mu Tuhan atas kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus mempersiapkan diri kami, menyambut kehadiran-Mu, dan juga Tuhan untuk menyongsong kehadiran-Mu yang kedua kalinya. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, memberkati dan melindungi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan Raja kemuliaan.
Amin.